Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Haryani, NIM 2020 14 2015. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma baru dan paradigma lama untuk bagian otak. Sebelum saya menjelaskan tentang PPT yang telah saya buat, saya akan menjelaskan sedikit tentang paradigma. Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungan yang akan mempengaruhi dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Paradigma membantu ilmuwan untuk merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan yang mesti dijawab, bagaimana seharusnya menjawab, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi. Ketika terjadi bencana, contohnya saja ketika terjadi bencana, paradigma lama lebih ingin meminimalisir dampak dari bencana, sedangkan paradigma baru berpikir bukan hanya untuk meminimalisir saja dampaknya, namun paradigma baru melakukan persiapan terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi ketika terjadi bencana. Itulah perbedaan antara pemikiran paradigma lama dan paradigma baru. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit PPT yang saya telah berbuat seperti berikut ini. Paradigma lama dan paradigma baru tentang otak. Paradigma lama tentang otak. A. Otak kanan dan otak kiri. Selama ini masyarakat memahami otak terbagi menjadi dua, kanan dan kiri. Kemudian akhir-akhir ini berkembang menjadi tiga belahan, yaitu kiri, kanan, dan tengah. Otak kiri identik dengan berpikir rasional, konvergen, digital, sekunder, abstrak, proporsional, analitis, linier, dan objektif. Sedangkan otak kanan cenderung berpikir tradisional, divergen, analogi, primer, konkret, sintetik, holistik, dan subjektif. Adapun otak tengah dipahami sebagai penghubung atau penyeimbang otak kiri dan kanan. Dalam realita sosial, secara kerja otak kanan dianggap jauh lebih unggul daripada cara kerja otak kiri. Misalnya dalam dunia bisnis, banyak orang yang tidak berpendidikan tinggi tetapi mempunyai karyawan yang justru berpendidikan tinggi. Buku-buku fenomena ini kemudian dibumbui oleh buku-buku populer tentang cara kerja otak yang ditulis oleh bukan pakarnya, sehingga terjadi kesimpang siuran di sana sini. B. Akal, hati, dan ruh. Paradigma lama memandang otak sebagai seonggok daging lemak yang terpisah dengan pikiran dan memori, terlebih lagi hati dan perasaan. Bahkan sebagian kalangan mempertentangkan antara otak dan hati. Otak di dalam kepala sedangkan hati di dalam dada. Lebih dari itu, mereka juga memandang bahwa akal sama sekali berbeda dengan otak. Demikian pula hati sama sekali berbeda dengan emosi dan perasaan. Hingga saat ini masih ada yang membedakan antara otak dan pikiran. Demikian pula dengan hati dan perasaan atau emosi. Harun Nasution dan Suyadi menyatakan bahwa pikiran akal bukanlah otak, melainkan daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Sementara jiwa itu sendiri bukanlah hati, melainkan ruh yang menjadi rahasia ilahi. Selanjutnya, paradigma lama tentang otak kiri dan kanan dikait-kaitkan dengan fenomena-fenomena primordial dari berbagai sumber. Misalnya, membaca kitab suci Al-Quran dimulai dari kanan ke kiri. Memulai aktivitas kebaikan disunahkan mendahulukan yang kanan. Bersuci, berpakaian, dan masuk masjid, dan lain-lain. Setiap wisuda selalu disertai pemindahan tali toga dari kiri ke kanan. Kebetulan dalam bahasa Inggris, kanan dan benar sama-sama diterjemahkan dengan istilah right, sedangkan kiri dan ketinggalan sama-sama diterjemahkan dengan istilah left. Gunakan jalur kanan untuk mendahului, gunakan jalur kiri untuk memperlambat. Ketika penumpang sebuah kendaraan akan turun, kondektur selalu mengatakan,
kiri-kiri, dan seterusnya. Sekarang ke paradigma baru tentang otak. A. Keutuhan otak kiri dan kanan. Meskipun secara fisik otak terbelah menjadi kanan dan kiri, tetapi perbedaan kedua belahan fisik tersebut tidak sebesar perbedaan fungsinya. Kontrol terhadap gerakan dan sensasi tubuh terbagi rata di antara dua belahan otak, hanya saja dengan cara bersilangan. Artinya, otak kiri mengontrol bagian kanan dan otak kanan mengontrol tubuh bagian kiri. Atas dasar inilah banyak orang yang beranggapan bahwa kedua belahan otak mempunyai fungsi khusus atau spesialisasi secara berbeda. Namun, anggapan ini dipatahkan oleh fakta saintifik mutakhir bahwa orang kidal memahami melodi atau yang seharusnya diproses oleh otak kanan justru diproses secara baik melalui organ tubuh, khususnya telinga bagian kanan. Artinya, orang kidal memproses musik menggunakan otak kiri mereka. B. Neuroscience kognitif dalam pembelajaran. Beberapa filsuf berpendapat bahwa satu-satunya dunia nyata adalah pikiran atau jiwa, sedangkan dunia fisik atau otak, badan maupun jasmani hanyalah ilusi belaka. Sebaliknya, beberapa filsuf yang lain berpendapat bahwa satu-satunya dunia nyata adalah dunia fisik, yakni otak, badan maupun jasmani, sedangkan dunia pikiran termasuk jiwa atau rohani hanyalah terbentuk proses dari aktivitas yang terjadi di dalam otak. Atas dasar inilah muncul persoalan mendasar, yakni menentukan bagian pikiran terhubung dengan otak atau jiwa terhubung dengan badan maupun jasmani terhubung dengan rohani. C. Kesatuan otak, akal, hati, jiwa, dan pikiran. Dalam konteks pendidikan Islam, termasuk spiritual manusia, banyak istilah yang serupa yang semakin membingungkan. Istilah-istilah tersebut adalah al-aq atau akal, al-qalb atau hati, al-naf atau nafsu kehendak, ar-ruh atau ruh. Selama ini berbagai istilah tersebut dipahami sama meskipun dalam konteks yang berbeda dan kadang-kadang dipahami berbeda tetapi dipakai dalam konteks yang sama. Sebagian besar orang memisahkan berbagai istilah yang tersebut dengan otak. Mereka memandang otak berbeda sama sekali, bahkan tidak ada hubungannya dengan al-aq atau otak, al-qalb, al-naf, dan ar-ruh. Dalam hal ini, Taufik Basya dengan tegas menyatakan bahwa apapun istilah yang digunakan, baik akal, kalbu, nafsu maupun ruh, semuanya menjadi tidak bermakna sama sekali ketika tidak dihubungkan dengan otak manusia, karena semua makna atas istilah-istilah tersebut mempunyai basis neurobiologis dalam otak manusia. D. Otak normal dan otak sehat. Otak normal adalah otak yang secara anatomis, struktur organisatorinya lengkap. Sedangkan otak sehat adalah otak yang secara anatomis dan fisiologis berkoneksi secara emanasi dengan sirkuit spiritual. Artinya, indikator otak sehati adalah berfungsi sirkuit spiritual dalam otaknya. Dalam konteks berpendidikan, otak normal adalah otak yang secara umum dapat berpikir, termasuk otak cerdas, sedangkan otak sehat adalah otak yang tidak hanya bisa berpikir, melainkan juga mempunyai nilai baik dan buruk. Dengan demikian, baik buruknya karakter mempunyai seseorang ditentukan dari sehat atau tidaknya otak tersebut. Oleh karena itu, tugas pendidik tidak terbatas normalisasi otak, tetapi juga healthy otak, karena baik buruknya anak lebih ditentukan oleh sehat dan normalnya otak anak tersebut. Inilah presentasi saya tentang paradigma. Lebih dan kurangnya saya minta maaf karena saya juga masih belajar. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.